Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial analisis regresi logistik ya dengan menggunakan Smart PLS 4. Sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu, regresi logistik ini merupakan analisis regresi ketika variabel dependent ya, atau variabel yang dipengaruhinya bersifat dikotonomis atau binary. Nah, jadi yang membedakan sebetulnya jenis datanya aja. Biasanya sering juga disebut variabel dummy ya, 0, 1, 0, 1. Ini sebetulnya sama saja dengan regresi pada umumnya. Ini untuk melakukan analisis prediktif atau mencari tahu pengaruh, cuman yang membedakan adalah variabel dependent, jenis data di variabel dependent. Di logistik itu jenis datanya adalah binary atau dummy, maka kita harus lakukan analisis regresi logistik. Ini sebagai contoh, saya ada data ya, data yang akan kita jadikan latihan di video ini ya. Di sini ada bank ya, kinerja bank. Ada 6 variabel, ada CAR, NPL, ROI, LDR, NIM, dan kinerja. Untuk variabel CAR sampai NIM, nah ini adalah variabel independennya. Itu datanya bersifat rasio ya, atau bersifat interval. Sementara kinerja ini datanya dummy, 01, 01, 01. Nah, maka ketika kita mencari pengaruh variabel ini terhadap kinerja, itu perlu dilakukan analisis regresi logistik. Nah, ini di sini ya interpretasinya. Satu ini adalah kinerja bank yang di atas rata-rata, itu diberi kategori 1. Kalau di bawah rata-rata itu 0. Ya, seperti itu ya. Maka data kinerja di sini bersifat dummy gitu atau binary. Oke, tidak menunggu lama, kita langsung saja cari pengaruh variabel independen di sini terhadap kinerja dengan menggunakan Smart PLS. Nah, di sini ada softwarenya Smart PLS 4. Kita buka. Oke, setelah terbuka seperti ini, kita masuk ke new project. Kita beri nama, ini terserah ya. Saya beri nama regresi logistik. Oke, muncul folder seperti ini, regresi logistik. Di sini ada import data file dan create model. Kita akan import dulu data yang kita punya. Klik import data file, lalu cari di mana data yang kita simpan. Kebetulan ada di desktop yang saya, namanya bank. Kita masukkan, open, dan otomatis akan terbaca oleh PLS. Nah, di sini ada ini ya, kolom-kolom yang ada di Excel ya. Karena memang yang kita gunakan adalah variabelnya saja, jadi saya rasa data ini nggak perlu. Jadi hanya variabelnya saja. Kalau memang teman-teman mau import ya silahkan. Nah, ketika memang sudah seperti ini, kita lihat ya, pastikan untuk variabel Y atau kinerja ini datanya adalah binary. Nah, di sini udah binary 0101 ya. Setelah itu import. Nah, setelah diimport itu otomatis langsung dibuatkan deskriptifnya oleh PLS ya, mudah banget ya. Di sini ada 6 indikator, artinya ini ada 6 variabel ya, ada CAR, NPL, ROI, LDR, NIM, sama kinerja. Nah, kinerja ini tipenya adalah, kalau yang ini metrik, yang kinerja adalah binary ya, 0 atau 1 gitu ya. Nah, ini udah otomatis. Oke. Kita akan lakukan analisis regresi. Kita kembali dulu. Di sini. Kita akan buat modelnya, model
regresinya dengan mengklik create model. Nah, setelah ini muncul seperti ini di project. Nah, karena memang kita kasih nama regresi logistik, kita pilih yang logistik. Nanti disesuaikan dengan project teman-teman ya, namanya ya. Kemudian ada tipenya di sini adalah regresi. Kita kasih nama, model name-nya latihan misalnya ya. Latihan, kita pilih save. Oke, nah ini udah ada datanya dan tempat untuk kita buat model. Gampang ya teman-teman ya, nanti saya akan tunjukkan. Ini ada 6 variabel: car, NPL, ROI, LDR, NIM, sama kinerja. Ini dummy 01 ya. Kita masukkan dulu kinerja, kita drag ke gambar ini, muncul kinerja. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan ya, warna dan lain-lain ya. Di sini masih ada problem karena memang belum ada variabel independent. Nih ya, independent variable are missing, berarti belum ada variabel independent. Nah, kita pilih variabel independennya, ini ada 5 ya, car, NPL. Kita select aja semua, kita highlight, lalu di drag, masukkan ke sini, lepas, dan otomatis tergambar ya, otomatis tergambar. Kalau sudah tergambar seperti ini, kita tinggal lakukan kalkulasi. Oke ya, kita akan hitung, kita akan analisis dengan menggunakan regresi regresi logistik. Pilih calculate. Kemudian di sini ada logistic regression, kita pilih logistic regression. Oke, nah, setelah muncul seperti ini ya, kita udah ya ini ya, to tell, kemudian signifikansinya 0,05. Oke, start calculation. Nah, lalu dia akan menghitung, menganalisis, dan akan memunculkan hasilnya. Oke, di sini sudah ada hasilnya langsung ya. Nah, ini udah jelas ya, ada ya. Kalau kita lihat di sini sudah ada resultnya, nanti kita tinggal interpretasikan. Ini kalau lihat gambar ya, dependent misalnya, ini independent, kita pilih, kita ingin lihat p-values-nya, tinggal pilih aja yang ini yang bawah, akan muncul p-values-nya 0,012, 0,7 ya, otomatis. Nah ini gampang ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat apakah variabel independen ini berpengaruh. Apakah variabel car berpengaruh terhadap kinerja? Apakah LDR berpengaruh terhadap kinerja ya? Selain teman-teman bisa dilihat dari gambar juga, bisa lihat dari sini. Final result, koefisien nih. Koefisien di sini sudah jelas ada nilai p-values. Sebetulnya dengan melihat nilai p-value saja kita sudah tahu variabel mana yang berpengaruh. Gampangnya adalah ketika angkanya warna hijau, berarti itu berpengaruh nih. Nah, car ini berpengaruh terhadap kinerja. LDR tidak berpengaruh. NIM berpengaruh. NPL tidak berpengaruh. ROI berpengaruh. Kalau di bawah 0,05 itu berpengaruh. Kalau di atas 0,05 otomatis PLS ini akan memberikan warna merah ya. Atau teman-teman bisa lihat nilai zat statistik dibandingkan nanti dengan zat hitung ya, bisa saja. Nah, gampangnya adalah lihat p-values. Nah ini ya, ada 3 variabel yang mampu memprediksi kinerja bank: car, NIM, sama ROE. Untuk LDR sama NPL ini tidak mampu memprediksi kinerja bank, artinya tidak berpengaruh ya. Ini hasilnya, gampang ya teman-teman ya. Kemudian kita bisa lihat fit modelnya juga ya, kita klik fit model, fit summary ya. Ini kalau null model ini sebelum kita masukkan variabel independen. Kalau estimate model ini setelah kita masukkan variabel independen. Nah, di sini ada ya R-square, Cox and Snell's R-square. Ini seberapa besar pengaruh variabel independen
dapat menjelaskan variabel dependent. Ya, di sini terlihat adalah 41,2%. Ya, kalau lihat R-square-nya dengan Cox and Snell. Sementara kalau nilai Naggers R-square ini 55%. Variabel independen mampu menjelaskan variabel dependent. Nah, ini ada 3 perbandingan ya. Dengan menggunakan metode Cox and Snell, Naggers, McFadden's R-square. Ini semuanya R-square. Kalau kita lihat di regresi berganda, ini tuh ada R-square. Seperti itu ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Bisa dianalisis ya. Contoh teman-teman udah bisa menginterpretasikan semuanya. Intinya sih di sini ya, uji hipotesisnya di sini. Oke, itu saja. Ini sangat mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.